Tapi disebarkan di Indonesia itu sebetulnya melalui 3 tahap. Ada dari melalui pelabuhan-pelabuhan di Nusantara, terus ada juga komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan di Indonesia, dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. But according to the UK Chandra, there are 6 process of Islamic development in Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan kita mengambil pendapat dari UK Chandra Sasmita, bahwasanya proses perkembangan Islam di Indonesia itu terbagi ke dalam 6 bagian. First is about trade. Trade itu apa? Perdagangan. So, the beginning of the Islamization process in Indonesia was through trade. This is in accordance with the busy trade traffic from the 7th to the 16th century, and the trade between countries in the west, south, and east of the Asian continents, and where Muslim trades participated in taking part in Indonesia. And Islamization through trade was very profitable because the kings and nobles participated in trade activities even they become owners of ships and shares. This created a bond between the Indonesia people and the trades. And the first, the traders is come to the trading centers, and then some of them leave, either temporarily or permanently. Gradually, the places where they live developed into village, and then the settlement of Muslim from foreign countries is called pekojan. By sitting down, the traders interacted and assimilated with the indigenous population, as well as spreading the teachings of Islam to them. Ngerti nggak? Aku juga nggak Nggak, ngerti. Nggak, deng. Jadi gini, kalau Enggak menurut Kak ngerti. Chandra, yang pertama itu adalah tentang perdagangan. Nah, dulu juga sebenarnya waktu SPI pernah dibahas ya, teman-teman. Salah satu proses penyebaran Islam yang pertama itu atau yang awal mulanya itu adalah melalui perdagangan. Nah, perdagangan ini itu dimulai dari abad 7 sampai sekitar abad ke-16 yang dimana banyak banget nih pedagang-pedagang dari barat, dari Tenggara atau Timur Asia, pokoknya pedagang-pedagang muslim lah gitu dari luar yang mereka tuh datang ke Indonesia. Terus ada orang-orang yang menetap di Indonesia, entah itu menetapnya secara permanen atau cuma sementara doang. Nah, orang-orang yang menetap ini tuh yang menetap secara permanen ini ngebentuk jadi kayak sebuah komunitas gitu loh, ngebentuk jadi sebuah perkampungan lah istilahnya gitu. Yang si kampungnya itu disebut sebagai pekojan. Jadi ya pokoknya gitu lah ya yang perdagangan mah. Terus selanjutnya itu melalui marriage atau pernikahan. Marriage is one of the most convenient channels of Islamization because the marriage bond is an inner and outer bond, a place to find peace between two individuals and not a few traders who settle in the settlement yang tadi ya pekojan and married natives. From an economic point of view, Muslim trades have a better social status than most natives. So, the native population, especially the daughter of aristocrats, are interested in becoming the wives of these merchants. The existence of the process causes the spread of Islam to run smoothly because the families resulting from the marriage would form Muslim families. And in addition, it is not impossible that the families of the bride and groom would be interested in converting to Islam. And in several chronicles, this process is told. For example, Maulana Ishaq married the princess of Blambangan and gave birth to Sunan Giri. Babat Cirebon tells of the marriage between Princess Kawunganten and Sunan Gunung Jati. Babat Tuban tells of the marriage between Raden Ayu Teja, Princess of the Duke of Tuban, and Sheikh Abdurrahman. Jadi kalau misalkan dari yang pernikahan ini, kan nikah itu kan maksudnya kayak menggabungkan antara satu kepala sama satu kepala yang lain. Maksudnya jadi bikin satu keluarga yang baru gitu loh. Nah, dengan adanya pernikahan ini, bikin si perempuannya yang asalnya enggak muslim, nikah sama laki-laki atau sama saudagar yang muslim, jadi kebawa kan biasanya istrinya. Nah, kalau misalkan adanya pernikahan ini juga, rata-rata orang-orang yang keluarga dari orang-orang yang sebelumnya tidak
Islam itu jadi tertarik gitu loh untuk masuk ke agama Islam, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada tentang education atau pendidikan. The ulama, teachers, and kiai played a major played a major role in the Islamization process. They spread Islam through education, namely by establishing Islamic boarding schools, which become a place of teaching Islam for students. After the students learn religious science from various books and they leave the pesantren, they will return to their respective village to become religious leaders and establish pesantren there. In addition, the kiais who teach in the pesantren are often also appointed as spiritual advisors to kings and nobles. This position gave the kiais ample opportunity to spread Islam. Nah, jadi kalau dari bidang pendidikan itu tokoh-tokoh yang berpengaruh banget lah gitu. Salah satunya itu adalah ulama, guru-guru, terus kiai yang mereka itu mendirikan pesantren-pesantren. Nah, dari pesantren-pesantren itu kan mereka punya santri. Nah, nanti si santri-santri yang udah belajar kitab-kitab di pesantren itu sama si kiainya, mereka tuh kan nanti pulang tuh ke kampung halamannya masing-masing. Kayak teman-teman deh, teman-teman ngerantau ke sini. Terus nanti teman-teman pulang lagi ke kampung halaman teman-teman masing-masing. Nah, nanti kalian tuh bikin pesantren-pesantren baru gitu loh di kampung-kampungnya, terus menyebarkan agama Islam. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah tasawuf. Tasawuf means teachings or ways to get closer to God. Tasawuf also plays an important role in the spread of Islam because with this tasawuf, for people who already have this basic of divinity easier to understand and accept the teaching of Islam, Sufism is a category that functions and shapes the social life of the Indonesian people, leaving clear evidence in writing between the 30th and 18th centuries. At that time, the teachings of Sufism were found in the Hikayat of the local community, and the notable proponents of Sufism in Indonesia include Sheikh Abdul Somad, Hamzah Fansuri, and Nuruddin Araniri. Nah, jadi kalau misalkan tasawuf itu kan seperti yang kita tahu ilmu yang mengajarkan atau apa ya kayak cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lah gitu. Pokoknya tentang agama kita kan tasawuf tuh. Nah, jadi kenapa tasawuf itu bisa jadi berperan penting dalam penyebaran agama karena tasawuf ini itu jadi apa ya mempermudah untuk memahami dan menerima ajaran Islam bagi orang-orang yang sebelumnya udah punya basic tentang agama dan orang-orang yang emang belum tahu tentang agama kita gitu loh. Terus juga tasawuf itu kalau sepengetahuan aku ya, sependek yang aku tahu tasawuf itu biasanya kan lebih melokal gitu loh sama tradisi-tradisi yang ada di suatu negara. Nah, jadi gampang diterima sama warga di sana. Terus selanjutnya itu adalah about the politik. So the king's power played a huge role in the Islamization process. When a king embraced Islam, then indirectly the people usually followed in his footsteps. Thus, after Islam began to grow in society, political interests were implemented through the expansion of the kingdom followed by the spread of religions. For example, the Sultan of Demak sent his troops under Fatahillah to occupy West Java and ordered them to spread Islam. Nah, kalau misalkan yang politik, eh, ini mah gampang ya, kayak kalau misalkan suatu negara yang dipimpin sama suatu pemimpin atau suatu raja lah gitu. Biasanya orang-orangnya atau si masyarakatnya itu kalau rajanya melakukan satu hal tertentu biasanya suka ngikutin. Nah, jadi kalau misalkan ada nih satu kerajaan yang si pemimpinnya itu masuk agama Islam, nah itu biasanya memudahkan untuk kita menyebarkan agama karena biasanya rakyatnya juga ngikutin apa yang dilakukan sama rajanya, kayak gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah art and culture. Islamization through the field of art and culture can be done in several ways, such as building art, sculp- sculpture, or carving, dance, music, and literature. For example, the art of building can be seen in the ancient mosque of Demak, Sendang Door Agung Kasepuhan in Cirebon, Banten Great Mosque, Baitur Rahman in Aceh, Ternate, and so on.
Other most famous arts are puppet shows and music, and Sunan Kalijaga was one of the saints who actively spread Islam using wayang. As for music, much of it was done by Sunan Bonang, and Sunan Bonang's most popular work is Tombo Ati, which people still sing to this day. Nah, kalau misalkan dari kesenian itu banyak ya teman-teman, kayak bisa dari seni bangunan, dari pahatan, dari ukiran, tari, musik, sastra, dan lain sebagainya. Contohnya nih kalau misalkan yang paling terkenal itu adalah pakai wayang yang sekarang juga sebenarnya masih apa ya, masyarakat tuh masih suka gitu loh sama nonton wayang. Terus juga ada karya yang populer itu adalah lagu Tombo Ati karyanya Sunan Bonang. Jadi gitu ya teman-teman tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Masih pada ada nggak? Ih, tidur ya kalian? Ada. 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 Oke, berarti paham ya. Paham banget kata Alam. Wih, oke lah. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman tentang proses apa nih penyebaran Islam di Indonesia. So I return it to the MC again. Thank you. Diren kemana? Okay, thank you for Nanda. Furthermore, selanjutnya, the third discussion is the development of Islam in Indonesia, which will be discussed by Bayu. Selanjutnya itu pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan Islam di Indonesia yang akan dibahas oleh Bayu. 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 Bayu masih Inggris. Game, bro. Game. Development of Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. First one. Kingdom of kerajaan. Masa-masa kerajaan. The Kingdom of Malaka. Kerajaan Malaka. Astanaannya Newcastle. Malaka is now dedicated to Africa. The Asian is even the Israel as forbidden worldwide and exist. Kerajaan Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat peran sebagai jalan lalu lintas sebagai dagang asing yang berhak masuk dan berhak masuk dan keluar. Malaka gorgir di laut ilmu syari problem ke dewa betul West Asia dan West Asia. Letak geografis Malaka sangat strategis menguntungkan karena merupakan jalan antara Asia Timur dan Asia Barat. Selat Malaka menjadi kerajaan Islam. Para pedagang, pengkhotbah dan guru-guru sufi dari Timur Tengah dan India semakin banyak datang ke kota. Kerajaan Malaka menjadi hubungan baik dengan Pulau Jawa, mengingat Malaka membutuhkan bahan pangan dari Pulau Jawa. Kingdom of Aceh. Aceh beginning to play an important role in the northern of Sumatra. Aceh in population from Bogor is the north to the south in the kerajaan Aceh. Aceh mulai memegang peran penting berperang di bagian Pulau Sumatera, menjaga dari barusan dari utara hingga selatan di wilayah Indrapura sebelum
berbeda di bawah kekuasaan Aceh, pengaruh peran menjadi daerah pengaruh Minangkabau. Kejayaan kerajaan Aceh mencapai puncaknya ketika diperintah oleh Iskandar Muda. Dia mampu menyatukan kembali wilayah yang telah memisahkan diri dari Aceh kembali berada di bawah kekuasaannya. Demak Kingdom. Kerajaan Demak. In Java, Islam was spread by the Wali Songo. Di Jawa, Islam disebarkan oleh Wali Songo. The Wai were not only powerful in the religious field, but also in the of government and politics, and often and king was made to be legit king he had been. Mereka tidak hanya berkuasa dengan bidang keagamaan, lapangan, tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja tampaknya adalah raja yang sah jika menang, demikian diakui dan diberkati oleh Wali Songo. Tentang kehadiran Islam di Demak. Wali itu tidak dibentuk. Demak merupakan pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadi kerajaan Islam yang mengangkat Raden Patah sebagai rajanya. Banten Kingdom. Banten World Islam Kingdom the began to development in the Outer Indian, Arab, Parisan, the back of in Malacca which had been controlled. Banten adalah kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16. Setelah India, Arab, Paris, para pedagang mulai menghindari Malacca yang selama dikuasai oleh Portugis sejak tahun 1511. The development of Islam before independence. Perkembangan Islam sebelum kemerdekaan. The next which if bit expand from face Islam for Indonesia. Perkembangan Islam sebelum kemerdekaan sampai akhirnya ke abad 19. Belanda telah kaya dengan pengalaman pahit di dalam menghadapi kekuatan Islam di Indonesia. Sejak kedatangannya pada akhir abad 16 di Indonesia, Belanda selalu menghadapi kenyataan bahwa Islam selalu menjadi penghalang cita-cita. The rebellion was quite dragon and them changing the survey of kolonial Indonesia. Pemberontakan tersebut cukup membahayakan dan sempat mengancam kelangsungan hidup penjajah Belanda di Indonesia. Di samping tidak kecil kecurigaan yang diderita Belanda karenanya. The development of Islam after Indonesia. Perkembangan Islam setelah kemerdekaan. The Indonesia Independent War of
Community. Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) is the responsive effort to the Indonesia April. Daerah seluruh kepulauan Indonesia dalam sidang PKI. Muhammad Hatta Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa tujuan kata dalam makna kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi petunjuk pemeluk-pemeluknya dengan segala konsekuensinya dihapus dari konstitusi. Namun hal yang sedikit mengalahkan hati para nasionalisme Islam adalah keputusan tentang diadakannya Kementerian Agama akan mengenai masalah keagamaan meskipun Departemen Agama dibentuk. Namun hal tersebut tidak merendahkan konflik ideologi pada masalah setelahnya. Pada tahun 1950 sampai 55, the PNI and Masyuni were involved in the diffuse role of Islam and the role of communists. Sejak tahun 1950 sampai 1955, PNI dan Masyumi terlibat perselisihan mengenai peran Islam dan para komunis. But among Muslim, the Muslim opposition from expelled in 1952, Nahdlatul Ulama. Tetapi kalangan Muslim sendiri saling berseberangan. Misalnya pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama menarik diri dari Masyumi dan menjadi para politik yang mandiri. Terjadi pula perselisihan antara kaum tua dan kaum muda, dan antara Muhammadiyah dan NU mengenai orientasi keagamaan. Mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan kepada Ririn. Dikembalikan kepada Ririn. Okay, thank you for Bayu. Okay, we move the last. This question is the form of Islamic culture in Indonesia, which will be discussed by Nanda. Oke, kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk kebudayaan Islam yang ada di Indonesia yang akan dibahas oleh Nanda. So Nanda, be able to explain. Balik lagi dengan saya. Langsung aja ya teman-teman. Yang terakhir itu tentang forms of Islamic culture in Indonesia. Jadi tentang bentuk-bentuk penyebaran, bentuk-bentuk apa sih? Ya, pokoknya bentuk-bentuk Islam di Indonesia deh. Yang pertama itu ada building art. The most prominent building arts during the development of Islam in Indonesia were mosques and tombs. The mosque serves primarily as a place of worship, and in addition, it is also a cultural center for Muslims, and mosque buildings have spread throughout the archipelago from Sabang to Merauke. After independence, Indonesia built the Istiqlal Mosque, which became the largest mosque in Southeast Asia at the time. And the shape of tombs from the early period of Islam become the model for tomb models in the following era. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentang bangunan-bangunan ya. Jadi seni bangunan yang ada di zaman perkembangan Islam di Indonesia itu adalah masjid sama makam yang apa ya istilahnya kayak yang paling menonjol lah gitu.
Nah, masjid ini seperti yang kita tahu berfungsi sebagai tempat orang-orang muslim untuk beribadah. Selain itu juga sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang muslim. Nah, bangunan masjid ini udah menyebar ke seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita punya Masjid Istiqlal yang di mana Masjid Istiqlal sendiri itu ada menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Terus juga ada tentang makam. Makam ini dari periode awal masuknya Islam itu jadi bagi model makam pada era-era berikutnya gitu. Soalnya kalau misalkan kita lihat gitu ya, makam-makam orang-orang yang Islam meninggal itu biasanya dimakamkan, beda sama agama-agama yang lain gitu. Kayak Hindu, Hindu kan dibakar, seperti itu ya. Terus selanjutnya is about political field. In politics, Islamic mass organization also participated in Indonesian democratic system through the general elections, which result in Abdurrahman Wahid as the fourth president of Indonesia through PKB. However, only a few parties other than PKB, such as PPP, PKS, and PAN, received the most votes. Nah, jadi kalau misalkan dari sisi politiknya, kita tahu di Indonesia itu kan ada banyak partai politik lah gitu. Nah, ada di Indonesia juga banyak kan kayak partai politik yang istilahnya lebih mendominasi ke Islam gitu, kayak PKB, PAN, PKS, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu kalau di Indonesia adalah presiden keempat kita. Siapa presiden keempat? Tahu nggak? Abdurrahman Wahid. Nah, itulah. Terus selanjutnya adalah education field. Meanwhile, in the field of education, since the joint decree of the three ministers in 1975, followed by the joint decree of the two ministers in 1984, then the UUSPN in 1989, madrasah ranging from MI, MTS, MA to universities such as UIN, IAIN, and STAIN, their position has been equal to elementary, junior, and high school, and other universities such as UI, ITB, UNPAD, dan sebagainya. Islamic boarding schools are also flourishing, ranging from those whose curriculum is still traditional to those that are modern, both in cities and in rural areas, such as Pondok Modern Gontor, whose branches are all over the country, thus attracting more students who are interested in studying Gontor style knowledge without having to go there. Even public schools have begun to adopt the pesantren teaching system by combining the two. Jadi kalau misalkan dari sisi atau dari bidang pendidikannya, dulu itu kan kayak kayak UIN aja gitu atau MI, MTS, MA yang kayak gitu. Dulunya itu belum masuk ke kayak setara sama universitas atau sekolah-sekolah umum lainnya gitu loh. Sedangkan pada saat tahun 1975, 1984, sama 1989, madrasah itu dari yang kayak MI, MTS, MA, terus termasuk juga kampus kita itu jadi setara atau jadi sejajar gitu posisinya sama kampus-kampus atau sama sekolah-sekolah umum. Terus juga ada pondok-pondok pesantren yang awalnya kurikulumnya itu lagi dari tradisional jadi modern. Jadi kalau perpindahan antara pesantren yang tradisional ke modern ini itu jadi banyak bikin siswa-siswa yang lain itu minat gitu loh untuk masuk ke pesantren yang sudah modern tersebut. Jadi gitu ya teman-teman. Cuma ada 3 doang sih kita ngambilnya. Semoga dapat dipahami ya. Dan saya kembalikan kepada Ririn. Okay, thank you for Nanda. Alhamdulillah ya, the discussion about Islam in Indonesia has become complete. Now we move on the question and answer session. Kita beralih ke sesi tanya jawab. We open for the question. Who want to ask? You can click raise hand the feature.
Okay, Bintang and Safira. Okay, Bintang. Nah, tapi ini gak bakal kena ajab kan? Kenapa? Ini gak bakal kena ajab kan? Banyak bertanya. Kena Bin kalau susah. Oh, oke. Sebelumnya terima kasih ya kepada presenter yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya apresiasi, sangat bagus dalam menyampaikan materinya. Eh, jadi sebelumnya gini, kan sebelum Islam nyebar di Indonesia, dari segi budaya Islam itu mungkin ada yang bertentangan, misalnya dalam budaya berpakaian. Contohnya itu dalam budaya apa sih yang ketat-ketat itu apa sih, kebaya ya. Nah, kebaya kan, jadi kebaya itu identiknya ngetat-ngetat ya kalau di perempuan. Jadi likop-likop tubuhnya itu kelihatan. Nah, mungkin itu eh, bertentangan dengan Islam. Juga di kepercayaan juga di Nusantara dulu menganut paham animisme dan dinamisme yang mana itu bertentangan juga. Nah, jadi pertanyaannya ini, what impact did the introduction of Islam have on culture and traditional belief system in Indonesia? Jadi apa sih dampak dari masuknya Islam gitu terhadap budaya dan sistem kepercayaan tradisional di Indonesia yang sudah tadi Bintang memberi contoh gitu. Jadi dampaknya apa sih dari masuknya Islam ke budaya sama sistem kepercayaan di Indonesia? Dapat saya pahami? Maaf Oke. Bin, dampak apa? Apa dampak dari masuknya Islam terhadap budaya dan tradisional di Indonesia? Oh, oke. Oke, thank you. Yeah, thank you for Bintang. Okay, next to Safira. Izin bertanya ya kepada presenter. Why did tasawuf become one of the processes of spreading Islam? Jadi kenapa tasawuf itu bisa jadi salah satu proses masuknya Islam? Dapat dipahami tidak? Bisa. Thank you. Okay, thank you to Safira. Thank you to the presenter. To question of the question. Allow us time to discuss. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ini pertanyaannya gak harus di chat di kolom komentar atau gimana? Seperti yang kelompok sebelum-sebelumnya. Ketik. Shop.
Mau izin jawab pertanyaan yang Vira ya. Tadi kan Vira tanya kenapa tasawuf itu jadi salah satu proses penyebaran agama Islam di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat lagi ke makalah, tasawuf itu also play an important role in the spread of Islam because with this tasawuf for people who already have the basic of divinity easier to understand and accept the teachings of Islam. Jadi kalau misalkan dari yang sudah presenter cari gitu ya, kenapa tasawuf bisa jadi salah satu proses? Karena tasawuf itu ngebahas masalah ketuhanan atau masalah agama kita gitu yang ingin disebarkan. Nah, jadinya tasawuf ini mempermudah masyarakat yang emang mereka tuh pengen tahu gitu loh tentang agama kita atau memang yang sudah tahu, jadi lebih diyakinkan lagi gitu. Nah, karena tasawuf itu kan menekankan pengalaman spiritual dan juga kedekatan sama Allah kan. Nah, jadi banyak menarik orang-orang yang mereka itu lagi, apa ya, istilahnya kayak nyari makna dalam hidup mereka lah gitu. Terus juga tasawuf itu mengadaptasi ajaran Islam dengan tradisi lokal, kayak tadi kan ada ya, tentang wayang, terus, lagu-lagu. Nah, itu juga, salah satunya kan dari beberapa, sufisme ya, kayak dari beberapa sufi gitu, kayak tadi apa, Sunan Bonang, ya yang kayak gitu-gitu. Pokoknya jadi ada pendekatan spiritual, terus ada integrasi budaya. Selain itu juga tasawuf itu menyebarkan Islamnya nggak secara kekerasan gitu, karena tadi kan Islam masuk ke Indonesia sendiri juga karena bukan karena ya, tapi melalui hal-hal yang damai lah gitu, nggak ada pemaksaan, nggak ada kekerasan, atau nggak ada ancaman, ya pokoknya dengan betul-betul pure damai gitu. Nah, salah satu, cara dari tasawuf sendiri itu adalah berdakwah yang berbasis kasih sayang. Jadi mereka nggak, apa ya, memaksa orang-orang untuk masuk, tapi mereka pakai cara-cara yang tadi, kayak integrasi budaya, terus pendekatan spiritual, pakai karya sastra, pakai seni, dan lain sebagainya. Kayak gitu, Pira. Dapat dipahami nggak? Bisa. Terima kasih. Oke, atau dari teman-teman ada yang mau nambahin, boleh. Bintang. Jadi yang menjawab pertanyaan Bintang ya. Bintang. Tidur dia tidur. Aduh. Woi. Tadi pertanyaannya Gak tahu. dampak masuknya Islam terhadap kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Parah. di Indonesia ya. Iya baik. Dampak baik Contohnya apa kayak buruknya? tadi. Ya Dampak negatif ya. Jadi misal gini, kalau dari kepercayaan, kan Islam Indonesia itu Nusantara itu menganut animisme ya. Nah, tapi setelah Islam datang, apakah ada sinkretisme gitu antara nilai agama Islam dan animisme itu, atau setelah Islam datang ke Indonesia tuh dinamisme itu dihapuskan semuanya, misal dari kepercayaan ataupun dari budaya, kayak contoh berpakaian tadi ada kebaya yang ketat, gimana nih setelah Islam datang, apakah kebaya itu ditiadakan atau diharamkan atau gimana, seperti itu mungkin. Jadi dampaknya Islam gitu datang ke Indonesia apa gitu, baik? Ya, dampak masuknya Islam
perubahan antara ajaran Islam dengan kepercayaan lokal. Contohnya konsep dewa dewi dalam Hindu Buddha diadaptasikan menjadi wali songo, ya kayak apa namanya, eh gimana ya, aku paham sendiri soalnya. Jadi Iya, 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 masalah iya, iya. masalah pakaian kan, kalau English, di please. hah, not, biar gampang dimengerti lah bahasa Indonesia aja. Iya, so gak apa-apa. Jadi kan masalah berpakaian tadi kan disinggung juga sama si Bintang. Kalau Islam kan ngajarinnya pakaiannya tuh yang longgar-longgar lah, yang nggak ketat-ketat ya kan. Jadi Islam tuh nggak langsung melarang sekaligus gitu, memerintahkan ya pertama palingan panjang dulu nutup aurat, terus lama kelamaan pakaiannya nggak ketat gitu. Kalau itu soal pakaian. Kalau masalah budaya misalnya, kayak wayang tuh kan, itu kan budaya juga kan, budaya Indonesia. Kan Islam juga waktu itu berdakwah dengan wayang, dengan cerita-cerita menggunakan wayang. Dari situ juga bisa untuk mendakwahkan umat-umat muslim, umat-umat non-muslim agar masuk Islam melalui wayang ataupun melalui budaya mereka. Mungkin itu, ataupun ya kayak kaligrafi, seperti itu Bintang kemungkinan. Oh, Apa Aku jadi kurang? nambahin. mungkin dari budaya berpakaian teh, jadi nggak dihapus ya, jadi cuma disesuaikan aja sama nilai-nilai Islam gitu. Iya. Oh, ya. Siapa yang mau nambahin tadi? Aku tapi kayaknya Bintang udah paham ya. Paham sih kalau dari Paham. budaya. Ya udah. Apa Bintang? Paham kalau dari budaya yang dijelaskan oleh Bayu. Ya udah aku nambahin dikit. Kalau dari pemahaman aku gitu ya sedikit gitu. Yang dibilang sama Bayu itu betul karena gini kalau misalkan ditanya dampak dari masuknya Islam ke Indonesia, tentunya pasti bakalan ada dampaknya gitu. Karena gimana ya kan sesuatu masuk yang asalnya yang asalnya asing terus masuk pasti ada perubahan lah di situ. Kalau ada perubahan pasti kan ada sesuatu yang terdampaknya kan. Nah, pasti kalau ditanya dampak pasti ada. Cuman kalau misalkan kasusnya kayak contohnya tadi masalah pakaian, pokoknya yang berkaitan sama aturan-aturan agama kita lah gitu. Nah, itu mah kalau kata aku gitu ya, itu mah balik lagi ke individunya masing-masing. Walaupun di kita, di ajaran kita kayak gak boleh pakai baju ketat, gak boleh gini, gak boleh gitu. Tapi kalau misalkan individunya memang tidak mau melakukan hal itu, ya dia nggak akan nurut dengan aturan itu gitu loh. Tapi yang bisa dilakukan sama Islam itu adalah tadi karena salah satu proses penyebaran itu kan ada dari pendidikan, terus ada dari kesenian yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan dari pendidikan nih kayak kita calon guru misalkan kita bisa ngedidik anak-anak tuh supaya mereka apa ya, lebih tertarik lagi gitu sama aturan-aturan yang ada di Islam kayak yang perempuan misalkan bisa ngasih tahu kalau misalkan pakai kerudung panjang tuh kayak gini loh gitu enaknya, pakai baju gamis tuh kayak gini, daripada baju ini gitu kan, kayak bisa diselipin kayak ajaran-ajaran agamanya lah gitu. Mungkin seperti itu kalau dari aku. Jadi eh, intinya nanti kembali ke diri sendiri lagi gitu. Gitu Nanda. Iya kalau kata aku mah. Kata aku ya. Iya Nanti Bintang, aku soalnya kan nambahin. kita nggak bisa memberi hidayah kepada orang lain gitu. Rasul aja nggak bisa memberi hidayah kepada kakeknya yang udah membimbing dia gitu. Cuman bisa, Siap, Bang. ya kan? Kakeknya Rasul aja dia nggak masuk Islam dia. Tapi cucunya Rasul gitu. Kita cuman bisa mengasih tapi tidak bisa memberinya. Kayak apa, kita mengasih ini nih,
hidayahnya. Tapi kalau menyuruh dia mengambil lama itu keputusan dia sendiri. Gimana Bintang? Muhammad Bintang Alfarezi. Cukup bayar lega atau Aku mau nambahin. Tadi kan Bintang itu nanya tentang pengaruh terhadap kebudayaan sama kepercayaan di Indonesia kan ya. Mungkin yang kepercayaan tadi kan belum kejawab. Kalau dari sepengetahuan aku itu kan sebelum Islam itu datang kan ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu percayanya sama animisme atau dinamisme atau agama-agama lain. Kalau animisme itu kan percaya sama benda hidup dan benda mati yang dimana benda hidup matinya itu punya ruh, punya jiwa yang harus disembah gitu. Nah kalau dinamisme itu tuh dimana orang itu percaya kalau benda-benda di sekitar manusia itu tuh memiliki kekuatan gitu yang dapat yang bisa mempengaruhi ke kehidupan manusia. Jadi dengan masuknya Islam itu ke Indonesia mengajarkan kepada masyarakat Indonesia itu bahwa semua hal yang ada di kehidupan itu diatur sama satu yaitu hanya Allah gitu. Mungkin kayak gitu dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, kalau nggak ada, tapi alhamdulillah ya sudah selesai. And all the session has ended. Semua sesi sudah selesai. Thank you Pak. Conclusion ya, kesimpulannya belum ya. The conclusion of this discussion is Islam entered Indonesia in 13th century through threats from the Middle East, India, Persia, and Arab. Islam spreads peacefully and gradually, often through social interaction and trade. Other factors that contribute to the process of Islamic entry in Indonesia include mixed marriage between Muslim tribes and the local population, as well as the acceptance of Islamic teaching that were adapted to the local culture. Jadi Islam kan tadi masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui para pedagang. Nah Islam itu menyebar secara damai gitu dan bertahap melalui interaksi sosial perdagangan. Nah faktor lain selain dari perdagangan itu bisa melalui dari pernikahan campuran antar pedagang Muslim dengan penduduk Indonesia gitu, serta penerimaan ajaran Islam yang disesuaikan sama budaya di Indonesia. Nah, Islamic culture in Indonesia can be seen in art, architecture, literature, and tradition. Explain are the magnificence of mosque in Indonesia. Nah, budaya Islam di Indonesia juga dapat kita lihat dari seninya, arsitekturnya, sastra, dan tradisinya. Contohnya itu masjid-masjid yang besar gitu yang udah ada di Indonesia. Nah, so Islam in Indonesia not only function as a religion but also as a social and cultural binder that enriches the nation's identity, Indonesia identity. Oke, jadi Islam di Indonesia itu bukan hanya berfungsi sebagai agama, tapi juga sebagai pengikat sosial dan budaya yang dapat memperkaya identitas Indonesia. Okay, that's for our groups. I hope the discussion that we have conveyed can be understood. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat dimengerti. Thank you for ours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini PTN berempat. Terus ngapain? Selesai. Udah belum? Udah. Absen di grup ya? Royan mau nanya? Enggak, Bay, enggak paham Bay, bahasa Inggris. Enggak nanya. Sudah lama tidak berdiskusi, Bang Ryan. Sudah lamanya. Dalam kumaha kabar alam? Sare wae sia mata. Dalam sare. PC ini udah atau belum? PC dokumentasi apa enggak ini?